Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 2024U. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai trust betrayal dan manajemen konflik dalam institusi keagamaan dengan mengambil kasus dugaan penggelapan dana kredit union gereja paroki Aiknabara sebagai objek kajian kami. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sebuah krisis kepercayaan dapat berkembang di dalam organisasi yang berbasis nilai spiritual. Presentasi kali ini berjudul Trust Betrayal dan Manajemen Konflik dalam Institusi Keagamaan, Studi Kasus Penggelapan Dana Gereja Paroki Aiknabara. Studi kasus ini kami pilih karena kasus ini bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan spiritual yang jarang sekali dibahas secara serius dalam literatur manajemen konflik Indonesia. Oke, jadi selanjutnya yakni kasus dugaan penggelapan dana. Jadi kasus itu bermula dari dugaan penggelapan dana kredit union milik gereja paroki Aiknabara yang dilakukan oleh pegawai bank. Dan total kerugian yang dilaporkan itu sekitar 28 miliar, yang mana angka itu cukup signifikan bagi sebuah komunitas religius. Dan yang membuat kasus ini tuh semakin kompleks adalah dugaan tersebut tuh berlangsung sejak tahun 2019 dan baru terungkap pada tahun 2026. Artinya selama kurang lebih 7 tahun kasus itu berjalan tanpa terdeteksi sama sekali. Dan akibatnya konflik itu tidak hanya berdimensi finansial tetapi juga berkembang menjadi krisis kepercayaan yang melibatkan 3 pihak utama. Yang pertama, jemaat sebagai pemilik dana, kemudian pengelola keuangan gereja, dan yang ketiga itu institusi perbankan. Dan juga seperti yang sudah saya jelaskan, kami tuh akan menganalisis lebih dalam karena kasus itu tidak hanya berdampak finansial tetapi juga memengaruhi legitimasi dan juga kepercayaan organisasi keagamaan secara keseluruhan. Kita memilih metode kualitatif dan studi literatur. Kenapa kualitatif? Karena ideal untuk studi kasus yang sesuai dengan judul kami dan memungkinkan kelompok kami untuk menggali mengapa dan juga bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Dan menurut Kurzweil 2022, pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan ketika suatu fenomena sosial masih belum memiliki penjelasan yang komprehensif dan perlu dieksplorasi secara detail untuk bisa dipahami. Nah, kalau studi literatur, kelompok kami itu memilih karena berguna untuk kami agar memecahkan masalah, menyusun landasan teori, atau menemukan research gap. Nah, berdasarkan referensi yang terpercaya. Nah, selain itu, studi kasus itu didefinisikan sebagai suatu pendekatan penelitian metodologis yang dimana itu akan berguna untuk menghasilkan pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang suatu isu tersebut, sehingga penelitian yang kita lakukan ini nggak sekedar untuk mengamati permukaan kasusnya aja, tapi juga menggali akar permasalahannya dan juga menggali proses dan juga dinamika relasional yang berkembang di dalam organisasi keagamaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari video penjelasan kita, yaitu hasil dan pembahasan. Kami akan memaparkan 3 hal utama, yaitu yang pertama ada dinamika trust conflict yang terjadi, manifestasi konflik internal, dan model manajemen yang kami rekomendasikan. Temuan pertama kami berkaitan dengan dinamika trust conflict yang berkembang akibat kasus ini. Dugaan penggelapan dana sebesar 28 miliar rupiah tidak hanya menciptakan kerugian materi, tetapi juga memicu krisis kepercayaan institusional yang jauh lebih dalam. Konflik ini itu berakar dari ketidaksesuaian antara ekspektasi jemaat yang menaruh kepercayaan penuh terhadap gereja dan bank sebagai pengelolaan dana dengan realitas pengelolaan yang terjadi di lapangan. Perlu digarisbawahi, kepercayaan jemaat tidak hanya ditujukan kepada gereja saja, tetapi juga kepada institusi perbankan yang seharusnya menjadi penjamin keamanan dana tersebut.
Ketika klarifikasi itu lambat diberikan dan transparansinya minim, maka keresahan dan kecurigaan di kalangan jemaat pun semakin menguat. Inilah yang membuat konflik ini bersifat multidimensi, karena tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan 3 aktor sekaligus. Yang pertama, pengelola gereja, yang kedua, jemaat, dan pihak perbankan sebagai aktor eksternal. Oke, yang selanjutnya yakni manifesti konflik internal. Jadi lebih jauh lagi, konflik itu memicu konflik internal yang termanifesti ke dalam 3 lapisan yang tentunya saling berkaitan. Nah, lapisan yang pertama ada kegagalan check and balance. Jadi transaksi bernilai miliaran rupiah yang tadi sempat saya sebutkan, yakni sekitar 28 miliar rupiah, diproses melalui satu jalur personal tanpa verifikasi yang memadai. Dan hal ini tuh terjadi karena adanya assumed moral integrity, yakni kepercayaan buta terhadap moral seseorang yang justru tuh membutakan sistem pengawasan yang seharusnya berjalan. Dan yang kedua itu ada krisis komunikasi intraorganisasi. Jadi pengurus gereja terjebak dalam dilema antara menjaga transparansi di satu sisi dengan mencegah kepanikan kolektif di sisi lain. Nah, ironisnya itu justru keterlambatan komunikasi inilah yang memperparah luka kepercayaan. Bahkan itu melebihi kerugian finansial yang ditimbulkan dari kasus ini. Dan yang ketiga yaitu ada ambiguitas pertanggungjawaban. Jadi pernyataan pihak BNI yang menyebutkan bahwa tindakan pelaku dilakukan di luar sistem resmi menciptakan apa yang kami sebut sebagai zona of ambiguity, yakni zona abu-abu yang justru tuh menghambat proses pemulihan kepercayaan secara permanen. Berdasarkan analisis tadi, kami mengusulkan sebuah model manajemen konflik yang integratif dan transformatif sebagai respons atas krisis yang terjadi di paroki AEK Nabara. Kasus ini menuntut adanya pergeseran dari gaya manajemen avoiding, yaitu cenderung menghindari konflik, menuju gaya integrating, yaitu menghadapi dan menyelesaikan konflik secara terbuka dan kolaboratif. Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang jujur, institusi dapat memulihkan kepercayaan jemaat dengan membuktikan kembali aspek integrity dan ability yang sempat hilang. Namun, transformasi ini tidak cukup hanya bersifat teknis yuridis saja. Pemulihan ini juga harus menyentuh dimensi emosional, yakni penyembuhan betrayal trauma jemaat melalui pendekatan empatik. Sebelum struktur keuangan baru diberlakukan. Efektivitas pemulihan ini pada akhirnya bergantung pada reformasi tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif, dengan melibatkan jemaat secara aktif dalam pengawasan dana dan transparansi laporan keuangan. Dengan demikian, krisis ini dapat diubah menjadi momentum restorasi integritas bagi paroki AEK Nabara. Sebagai penutup pembahasan, izinkan kami untuk menyampaikan kesimpulan dari studi kasus ini. Jadi, kasus penggelapan dana paroki AEK Nabara ini membuktikan bahwa fraud dalam institusi keagamaan menghasilkan krisis yang jauh melampaui kerugian finansial semata. Setidaknya, terdapat 3 poin utama yang kami simpulkan. Yang pertama, yaitu terjadinya trust betrayal dan multidimensional. Jadi pelanggaran terhadap 3 dimensi kepercayaan sekaligus, yaitu ada ability, benevolence, dan integrity yang pada akhirnya menghancurkan kontrak sosial spiritual komunitas iman. Lalu yang kedua ada konflik berkembang secara simultan di 3 level, yaitu interpersonal, ada intragroup dan intergroup, yang semuanya berakar pada absennya check and balance serta segregation of duties dalam tata kelola organisasi. Lalu yang ketiga ada solusi yang dibutuhkan itu bersifat integratif transformatif, di mana memadukan gaya integrating yaitu proses trust repair dan juga kepemimpinan yang empatik.
Sehingga krisis ini itu dapat dijadikan sebuah momentum untuk melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh. Dan adapun saran kami yaitu institusi keagamaan itu perlu menerapkan pengawasan keuangan yang independen. Lembaga perbankan juga perlu untuk dibuatkan protokol khusus yang verifikasi dana komunitas dan bagi peneliti selanjutnya. Dan kami sangat merekomendasikan studi komparatif lintas denominasi di Indonesia untuk memperkaya literatur ini. Dan demikianlah presentasi dari kelompok 2 mengenai trust betrayal dan manajemen konflik dalam institusi keagamaan. Kami berharap studi kasus ini tidak hanya menjadi bahan refleksi akademis, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan sekalinya retak bisa membutuhkan usaha berlipat ganda untuk dipulihkan. Sekian presentasi dari kelompok 2 dari kelas 2024 U. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.